balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Di sini ada Raja yang bakal nemenin gue untuk berbagi pengalamannya dia waktu naik ke Gunung Batu di daerah Jonggol. Cilengsi sananya lagi. Iya, di Jonggol. Di Jonggol. Kayak gimana ceritanya, kayak gimana pengalamannya, ya kita dengerin aja. Raja, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, lu naik ke Gunung Batu di Jonggol. Waktu itu lu naik tahun berapa aja? Antara tahun 2017-18. Oh, akhir tahun karena tuh gue inget tahun baruan di atas itu. Oh, gitu. Iya. Berapa orang? Karena waktu itu gua dibonceng ya dan ketemuan di situ pas perjalanan itu nggak sebanyak pas nyampenya. Oh, ketemunya di sananya langsung. Iya, ketemunya di sana. Jadi pas di perjalanan itu ada 4 orang. 4 orang. Yang bareng lu nih? Iya, pas bareng gua. Pas kesana tuh udah jadi 8-9 orang. 8 sampai 9. Iya, 9 orang. Oke. Nah itu dari Jakarta berangkat jam berapa itu? Nggak jauh juga kan itu kan jauh. Enggak. Paling 2 jam ya dari Jakarta. Itu dari gua karena jalannya malam ya. Itu soalnya masih ada yang kerja kan. Akhir tahun lah masih ada yang kerja. Itu jam 10-an jalan. Malam. Jadi, jam 10 malam. Iya, nyampe antara jam 12 sampai jam 1. Iya. Jam 1 malam. Jam 1 malam nyampe karena kalau akses ke atas itu nggak bisa malam. Nggak boleh. Karena terjal ya. Oh, walaupun Mereka pakai center gitu, waktu pakai center gitu segala macam. Tetap nggak diizinin karena tuh baru banget dibuka pas tahun itu, masih baru banget. Baru dibuka. Ya treknya tuh juga masih trek yang masih alang-alang lah. Ibaratnya. Tapi lu ada base campnya itu ya? Ada di base camp itu di bawah. Sebelum jadi tuh pas jalan raya itu dia tuh curam langsung naik gitu. Itu langsung ada base camp di kanan. Oh, pendaftarannya di situ. Iya, daftar di situ. Kita biasa. Nah, karena gue datangnya malam ya. Jadi tuh gue di situ istirahat dulu sampai subuh. Gue baru jalan sampai matahari terbit lah. Baru jalan. Ada warung di situ? Iya, warung. Apa base camp? Warung, ada warung. Ada warungnya. Base camp ada warung. Itu ramai juga di situ kan karena akhir tahun. Tapi karena waktu itu belum banyak yang tahu ya, cuma beberapa aja dan kebetulan juga ada yang apa sih namanya keluarga juga, wisata keluarga juga. Nah di situ juga di atasnya itu ada camping groundnya. Camping groundnya tapi nggak banyak. Berapa tenda? Kira-kira muat maksimal berapa tenda? 1 RW lah. Waduh, gede loh. 1 tenda nggak 1 RW juga maksudnya, bukan tenda. Oh, bukan tenda. Tenda buat itu. Maksudnya tenda yang isi 4 dimuat berapa kira-kira? 6, 7? 4 orang berarti. Ini kayak tenda yang biasa ya. 10 lah. 10 tenda. 10 isi 4. 10 isi 4. Lumayan. Cuma kan nggak mungkin dong 10 tenda tuh rapet-rapet. Iya, pasti. Ya kan jauh-jauh. Mencar. Ya segitulah. Terus ini lu berangkat dari mana dan lewat mana? Kalau dibilang trek jalannya ya biasa trek jalan. Bukan dari Jakarta maksud gua sampai ke Gunung Batu itu. Kalau dibilang jalan ya itu ya dari Jakarta ya lewat Keramat Jati lurus terus. Lewat udah Cibubur. Ya pastilah Cibubur, Cilengsi, Jonggol. Jadi tuh ya trek arah-arah Bogor. Arah-arah Bogor. Gue kira lewat itu kan bisa lewat Gunung Putri udah deh ya. Lewat Gunung Putri masuk Cibubur, Cilengsi, Jonggol, jadi bisa lewat Bekasi. Enggak, kebetulan gue lewat situ lewat Jalan Raya Bogor. Iya, karena gue ketemu teman-teman gue di Condet dulu. Oke. Terus di berapa sih tingginya? Tingginya itu ada 1000 mdpl, 2000 mdpl. 2000 mdpl apa 2000 kaki? Tinggi juga kalau 2000 mdpl. 2000 kaki berarti 800. 200 mdpl. 800 mdpl. Iya.
Iya. 800-an lah ya. Pokoknya nggak tinggi deh. Tapi tinggi. Karena gunung. Iya. Karena gunung. Iya dong. Karena gunung. Oh, oke 800-an ya. Soalnya di situ TikTok aja nggak berasa capek gitu. Oh. Nggak berasa capek. Tapi treknya terjal. Treknya terjal banget. Soalnya di situ ada pas udah nyampe mau atas puncak itu ada rope-nya, tali ya. Buat naik ke atas, Yeah. naik ke atas. Oh, oke. Berarti jalurnya tanah apa batu? Tadi kan di awal kan gue bilang ada camping groundnya ya, pasti tanah lah. Iya, Kan iya, nggak iya. mungkin batu dong. Nah, pas udah naik ke atas itu udah sampai pertengahan lah. Itu batu-batuan. Karena udah nggak ada vegetasi gitu, udah nggak ada tumbuhan. Kalau vegetasi ada di kiri kanannya, cuma pas di trekkingnya, mungkin trekkingnya itu apa namanya, udah kebanyakan batu gitu ya. Soalnya kan pakai rope itu kan. Iya. Pakai rope itu pakai jadi batu-batu yang gede-gede lah. Batunya udah gede-gede itu. Emang sengaja ditempatin di situ. Bukan alami ya. Bukan. Nggak dibilang nggak ditempatin, tapi emang udah alami sih gitu. Iya, maksudnya kan ada tuh yang jalur-jalur yang emang sengaja di situ ditaruhin batu buat jalan. Enggak, emang udah alami. Jadi tuh batu tek nempel di situ udah. Oh. Jadi namanya gunung batu ya karena udah alami. Oh. Nggak mungkin dibuat dong. Ya bukan, maksudnya ada kan trek-trek yang Ah. kalau kayak di mana ya, di bundar yang tadinya tanah terus habis itu ditumpukin dijadiin jalan batu. Oh enggak. Oh, dia udah emang dari sananya. Udah dari sananya gitu. Dan itu juga banyak apa sih namanya? Di kiri kanan itu jadi banyak alang-alang. Jadi bukan pohon tinggi. Pohon di bawah pinggang. Iya. Di bawah pinggang. Jadi itu yang bikin serunya itu gitu. Jadi kita main kalau misalnya kita pakai drone ya, kan tahun 2018 belum ada banyak yang pakai drone. Ya. Itu gue pakai apa sih namanya, tongsis gitu, jalan bikin video gitu set. Jadi tuh kayak alang-alang gitu, terus batu kita sambil jalan. Seru banget. Lalu tuh di atas itu udah kelihatan banget. Itu udah paling tinggi banget gitu. Di puncaknya. Puncaknya itu berarti nggak luas ya? Enggak. Jadi tuh mungkin teman-teman bisa cari ya Gunung Batu gitu. Nah, Gunung Batu itu tuh nggak tinggi. Tapi pas di puncaknya itu cuma ya sepetak satu rumah lah. Kira-kira berapa orang ya? Fullnya? 10 orang mungkin bisa. 10 orang. Udah full tuh? Iya. Apa 20 udah full? Maksudnya 20 tuh dempet-dempetan? 20 dempet-dempetan. Soalnya kita naik itu kalau misalnya rame ya, mungkin kalau karena kebanyakan kemarin itu ramenya gara-gara temen gue yang datang gitu ya, 9 orang itu yang naik semua. Jadi ya rada ngantri, soalnya kan nggak mungkin dong di rock cepet-cepetan gitu kan, buru-buru gitu. Nunggu giliran. Nah itu di paginya lo ngedaki itu cuman lo doang, rombongan lo doang? Atau ada rombongan yang lain? Tadi kan ada keluarga, ada ini, apa dia udah nge-camp atau gitu atau segala macam? Nah, pas gue naik itu, jadi sebelumnya tuh ada yang camp di tengah itu udah ada yang camp. Dia udah naik tuh, kan gue naik itu jam 6-an pagi. Ya jam 6 kan nggak mungkin langsung nyampe dong, gitu kan. Pasti ada jeda dong. Nah mereka tuh udah naik. Jadi pas gue udah naik mau ke atas, mereka turun. Jadi ada beberapa jadi ada beberapa yang kesana juga. Seru juga kok. Tapi kan lu pas naik ini dong, nggak dalam keadaan hujan. Oh enggak. Cerah ya. Cerah. Nah pertanyaan gue, kalau misalnya hujan bahaya nggak itu jalurnya? Menurut lu yang lu udah rasain? Kalau gue lihat di tahun gue 2018 itu masih bahaya. Tapi kan? Sebelum, karena bahayanya gimana ya? Licin. Untuk aksesnya licin. Dan juga itu gue lihat sekarang ya tempat campingnya itu mungkin ada pos-posnya sekarang. Karena kalau dulu tuh belum ada pos-posnya. Oh kosong gitu? Masih kosong aja. Jalur aja? Iya jalur gitu. Oke. Nah di jalur itu kalau dibilang bahaya ya bahaya gitu, karena tim rescue-nya kita kan ngepost itu ya, posnya
kurang gimana ya, posnya itu kurang ada gitu. Mungkin nggak ada ya, gitu cuma base camp ya, kan base camp doang. Nah itu jadinya kayak menurut gua kayak lebih bahaya kalau hujan gitu. Hujan karena kita nggak ada tim rescue-nya ataupun rangernya gitu. Dan untuk range harganya mungkin tahun 2008 17 18 itu gua 10.000 satu orang. Satu motor apa satu orang? Satu motor gimana sih? Berarti satu motor itu Kan satu motor 2 orang nih, lo diboncengin. Bayarnya 20.000 berapa? Orangnya tuh goceng. Oh, murah. Iya. Murah. Berarti motor goceng, orang goceng. Iya. Oke. Itu karena masih awal banget, Nah, dalam awalan itu kayak baru dibuka mungkin ya buat wisata alam ya, tapi gue lihat di Google Maps itu udah bagus banget, reviewnya udah bagus banget sih, udah ada sponsornya malah, kayaknya tuh lebih bagus deh sekarang. Yang sekarang ya? Kayaknya gue bakal kesana lagi deh. Oke. Jadi teman-teman kalau lu mau ya agak naik gunung, naik lah ya, agak trekking ya bisa tuh ke daerah Jonggol aja ya. Iya. Ke namanya Gunung Batu yang nggak terlalu tinggi, treknya berarti cuma lurus doang ke atas. Lurus aja. Ya, trek cuma lurus doang ke atas. Cuman ya 800-an mdpl lah. Dari Raja Bilang berarti 2000-an kaki. Terus nggak jauh dari Jakarta, tiketnya kalau zamannya Raja masih murah ya. Ya semoga nggak terlalu signifikan banget sih yang sekarang, semoga masih tetap kayak dulu ya pasti. Terus ya bisa dijangkau pakai kendaraan pribadi maupun kendaraan umum juga kayaknya ada aja. Ada nggak kendaraan umum pas zaman dulu? Kendaraan umum ada angkot, ada. Jadi emang buat wisata ya. Jadi buat kamu yang mau nyari buat menghilangkan kepenatan tuh, foto-foto di atas gunung ala-ala ya itu ke Gunung Batu aja di Jonggol. Di Jonggol. Oke, sekian cerita dari Raja, pengalaman dari Raja waktu dia lagi naik ke Gunung Batu. Jangan lupa saksikan konten-konten berikutnya di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan punya cerita. Jangan lupa juga di subscribe, nyalain notifikasinya, sama like dan komentar. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.